Halo teman-teman pencinta gadget, jumpa lagi bersama saya Asli di Bedah Gadget. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama seminggu menggunakan Volt ya. Kebetulan Volt saya ini saya terima 1 minggu sebelum pick up-nya yang seharusnya. Pick up seharusnya tanggal 18, saya terima tanggal 11. Jadi 1 minggu sebelumnya. Oke. Ya, ini sebelumnya saya punya Volt ya. Itu handphone saya adalah S22 Ultra. Ini menurut saya handphone yang cukup bisa diandalkan ya. Dan sangat fungsional. Untuk kameranya pun super bagus ya, kameranya bagus. Jadi ya kalau saya pengambilan video-video saya biasanya juga saya menggunakan HP ini untuk dijadikan konten. Itu sudah cukup bagus. Nah, untuk Volt 5 ini adalah Volt pertama saya dari Samsung. Sebelumnya saya pernah punya foldable phone itu tahun 2004 ya. Itu punyanya Nokia 9500. Oke, dan ini tahun 2023 saya pengen lagi punya yang Volt ya. Oke, alasan pertama saya menggunakan Volt itu adalah tentu saja dia lebih portable ya. Portable maksudnya saya dalam satu device itu mempunyai 2-in-1 device ya. Artinya saya punya handphone, saya juga punya tab gitu dalam satu perangkat, sehingga akan lebih efisien gitu ya. Saya nggak perlu bawa 2 perangkat. Kemudian juga untuk speknya itu kan sangat signifikan ya perubahannya dari S22 Ultra ke Volt ini, karena yang di S22 Ultra ini masih menggunakan Snapdragon 8 ya. Snapdragon yang Gen 1, ini Gen 2. Jadi banyak sekali perubahannya. Terus bagaimana pengalamannya menggunakan foldable dari sisi desainnya ya? Ya, untuk candy bar seperti handphone lama saya itu memang dia relatif lebih tipis ya dibandingin dengan Volt. Ini bisa dilihat seperti ini. Sama aja 2 kali lipatnya. Saya membawa S22 Ultra tapi ditumpuk gitu jadi 2. Tetapi untuk lebarnya ya, dia kira-kira ya seperberapanya lebih kecil ya, lebih sempit. Sehingga kalau misalnya dimasukin ke kantong celana jeans, saya kan selalu pakai celana jeans untuk kerja, itu masuk juga walaupun dia tebal tapi dia sempit kan. Itu masuk. Bahkan menurut saya lebih sulit memasukkan yang candy bar ini ke celana jeans saya. Kalau untuk baju kemeja itu dimasukin ke kantong kemeja nggak ada masalah, dua-duanya nggak ada masalah. Tapi kan berat gitu kan, ada yang bilang mungkin berat. Oh, beratnya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan handphone yang saya pakai sebelumnya ya, paling hanya berkisar beda 30 gram ya, lebih berat yang Volt memang gitu. Jadi kalau di kantong itu sama-sama nggak kerasanya kalau kalian sudah sering bawa handphone yang candy bar yang seperti ini ya, S22 Ultra seperti saya ini. Bobotnya tidak terlalu berbeda signifikan lah. Perbedaan yang utama ya, karena saya kan selalu menggunakan fingerprint di depan. Nah, kalau dia fingerprintnya di tombol on di sini. Ya, perlu penyesuaian aja ya, tapi kadang-kadang saya lupa tekannya di sini. Nah, gitu. Terus kemudian adalah mengenai S Pen-nya, itu sangat disayangkan. S Pen dari Volt ini harus beli sendiri, jadi harus beli ininya cover S Pen-nya ya. Harganya 1.200.000 untuk cover S Pen-nya saja. Ya, untuk cover S Pen-nya itu warnanya ini birunya memang seperti ini, icy blue ya. Untuk handphonenya pun juga sama, senada dengan ini ya. Terus juga warna dari S Pen-nya itu kayak genjreng gini, mungkin supaya kelihatan ya kalau jatuh atau masuk di tas yang warna gelap gitu kan kelihatan nih.
Nah, kalau di S22 Ultra itu dia kan sudah ada S Pen integrated ya, jadi sangat enak langsung di bodinya. Jadi ya untuk bawa-bawanya enak, lebih enak. Dan juga ngambilnya lebih enak gitu ya. Misalnya kita mau gambar sekarang, ngambil aja, langsung bisa gambar kan gitu. Tapi kalau yang full ini, nah misalnya saya mau gambar di sini, ini ngambilnya di belakang, saya tekan ke bawah, nah ini nggak langsung keluar nih menu gambarnya ya, saya harus tekan dulu ini, terus mau gambar create notes, ya ini misalnya saya gambar ya. Oke. Ya, jadi agak ribet. Terus ngembaliinnya juga susah kan. Ngembaliin S Pen-nya ini kan harus balik ini, lalu kita masukin ke wadahnya. Udah sih cuman gitu doang. Nah, terus dari desainnya ini S Pen-nya goyang-goyang nih. Itu saya khawatir kalau jatuh ya. Kelihatan kan? Jadi nggak fix bener. Saya takut jatuh gitu. Waktu dipegang ini itu kayak longgar gitu loh. Nah, itu yang saya khawatirkan jatuh. Sedangkan kalau tempat persembunyiannya S Pen di S22 kan masuk aja gitu, udah aman deh, nggak bakal jatuh. Ya itu yang saya rasakan. Kemudian dari ketahanan baterai ya, ini baterainya 4400 mAh, ini baterainya 5000 ya. Tapi karena prosesornya itu sudah lebih canggih, sehingga manajemen dayanya lebih hemat ya. Walaupun baterai kecil, tapi dia bisa seharian bertahan. Saya penggunaan sehari-hari banyak di WA. Kemudian saya juga sering nonton YouTube di layar yang besar gitu. Itu untuk saya sudah cukup untuk 1 hari baterainya. Ya, jadi 1 hari habis. 1 hari itu bukan 24 jam ya. 1 hari itu 1 hari kerja. Jadi misalnya dari jam 7 pagi saya pakai sampai nanti saya tidur sekitar jam 11, jam 12 malam, itu baterai masih sekitar 10%-an. Jadi ya masih oke lah. Sama dengan 5000-nya di layar kecil ini ya. Kalau dibandingin kan layarnya hampir 1,5 kali lipat ya. Tuh, 1,5 kali lipat kan. Tapi keiritan baterainya masih sama, jangan khawatir. Nah, yang berikutnya adalah kamera. Kalau menurut saya kameranya di Fold 5 ini AI-nya terlalu ganas ya. Jadi kadang-kadang warnanya nggak natural gitu kalau menurut saya. Ya cuman nanti biasanya ada pengembangan dari aplikasi kameranya mungkin akan lebih bagus ya. Untuk maksimal zoom di sini cuma 30, ini sampai 100 ya. Ini 30 kali, ya ini sampai 100. Ada laser guided untuk fokusnya. Terus ada kalau wide lensnya ini juga ada kok. Untuk megapikselnya maksimal di 50 megapiksel. Kalau ini 108 megapiksel, jadi cukup besar ya. Ini kita lihat 108 megapiksel ya, 3:4. Jadi memang kalau kita mencari kamera ya lebih baik handphonenya yang ini aja. Kalau sekarang yang tahun 2023 tentu saja S23 Ultra ya, itu kameranya udah bagus banget gitu. Tapi kalau Anda cari portability ya pilihlah yang Fold ini. Terus gimana Bang kalau misalnya layarnya rusak, kan buka tutup ya, buka tutup ya, namanya barang yang bergerak itu pasti resikonya akan rusak juga ya. Entah itu rusak di hinge-nya atau engselnya, atau rusak di layarnya sendiri. Nah, untuk masa pre-order ini Samsung kan kasih dia Samsung Care sampai 2 tahun ya. Jadi kita bisa tenang selama 2 tahun, apapun yang terjadi pada handphone kita
itu akan ditanggung ya. Misalnya layarnya jadi hitam-hitam, udah mulai nggak normal gitu, itu akan digaransi sampai 2 tahun ya. Saya nggak tahu apakah nanti pembelian yang biasa, artinya bukan pre-order, akan sama ya. Tetapi waktu pre-order ini keuntungan kita adalah mendapatkan S-Care secara free. Kemudian juga ada 2 kali storage upgrade free. Jadi misalnya saya beli yang 512 GB storage-nya, nah nanti waktu datang itu saya dikasih yang 1 TB seperti yang saya pegang ini. Untuk harganya tetap saya bayar harga 512 ya. Jadi sangat menguntungkan kalau pre-order itu. Oke, kemudian juga untuk kamera dalam ya, untuk kamera dalam yang di sini yang ya, kalau begini nggak kelihatan ya. Ini kayak ketutup. Tapi kalau kita buka kamera depan, ini dia akan berubah jadi layarnya akan berubah menjadi gelap. Ya, jadi kelihatan kameranya. Kalau kita back, itu dia ketutup. Jadi hidden kamera sebenarnya, nggak kelihatan kan? Kelihatan. Nah, kita juga bisa selfie pakai kamera yang ini, kamera utama. Kita bisa selfie. Enaknya gitu ya. Jadi selfie kita bisa selfie yang resolusi bagus, mentok yang 50 megapiksel. Enaknya handphone lipat begitu. Audionya sendiri ya, audio kalau kita nonton film, nonton Netflix gitu, audionya cukup bagus. Saya cukup puas dengan kualitas speakernya di handphone ini. Sama seperti di handphone S22 ini, kualitas speakernya cukup bagus. Dia ada Dolby Atmos juga, stereo juga. Jadi kita bisa stereonya berdiri, bisa stereonya tidur ya. Itu langsung dia berubah sendiri. Kemudian untuk aksesorisnya, ya saya langsung pakai smart switch ya, dari S22 Ultra ke Fold ini. Ya nggak ada kendala sih. Semua aksesoris saya lama kayak ini, Galaxy Watch 5 Pro saya langsung pindah ke sini. Tapi ini nanti dia akan mereset ya, jadi akan reset, jadi seperti reset bawaan toko. Setelah kita connect ke handphone yang baru dia nanti transfer data lagi gitu. Jadi diulang untuk pairingnya dari nol gitu. Nggak bisa pairing saja dari handphone ini ke ini, nggak bisa. Jadi ini nanti di reset juga. Nah, untuk wifi-nya itu cukup kencang dan cukup peka untuk tangkapan sinyal. 4G-nya juga bagus ya, karena saya bandingkan untuk di Tab, di S22 sama di Fold, ini memang kayaknya lebih peka yang ini ya, lebih peka yang Fold. Untuk S Pen ya, S Pen-nya si ini S22 ini tidak bisa dipakai di sini ya guys. Only use S Pen design for Galaxy Fold. Jadi kenapa kok butuh S Pen yang khusus? Karena layarnya ini pun fragile, jadi dia beda dengan layar yang ini. Kalau layarnya yang di S22 ini kan dia Gorilla Glass. Kalau ini kan lembek, layarnya fleksibel. Sehingga Samsung juga mendesain S Pen yang khusus ya. Jadi jangan dipakai yang dari sini. Dan itu juga nggak akan bisa dipakai. Nggak akan bisa dipakai, ada warningnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pakai S Pen-nya dia, nah ini bisa langsung. Wah. Gitu. Satu, dua, tiga, ya. Sangat nyaman. Untuk ukuran S Pen-nya kalau dibandingin dengan S22 Ultra ya seperti ini, lebih panjang, tebelnya lebih tebel sedikit ya, dan ujungnya bisa dilihat. Nah, ujungnya dari pennya itu memang beda, yang satu lebih tajam, yang ini kayak ada rollernya loh di ujung ini ada rollernya guys, jadi kayak ballpen gitu.
ada rollernya, sehingga tidak membuat gesekan. Ya, beda dengan yang S22 Ultra punya. Oke, untuk SIM card, SIM cardnya ada 2 di sini, bisa SIM card 1, SIM card 2. Ya, tapi kalau saya selalu pakai 1 SIM card saja, karena saya nggak punya banyak nomor, cuma 1. Oke, untuk aplikasi-aplikasi itu memang ada beberapa aplikasi yang tidak mendukung transisi ya. Transisi itu artinya dari layar besar, dari layar kecil ke layar besar. Itu kadang ada yang tidak bisa transisi. Misalnya seperti M-Banking punya BCA itu dia tidak bisa. Jadi aneh gitu di sini. Ya. Untuk layar depannya ini cukup responsif. Ya, jadi cukup responsif. Jadi untuk layar depannya sama seperti handphone yang lama ya. Nah, perlu Anda ketahui lagi bahwa S Pen-nya si Fold ini tidak bisa dipakai di layar depan ya guys. Ini nggak bisa, tuh nggak bisa. Di layar depan tidak bisa pakai S Pen-nya dia. Hanya layar dalam aja yang bisa pakai S Pen. Itu yang buat pertimbangan kalian lah nanti gimana kalau mau beli. Ya, jadi pertimbangannya ya, apakah kalian butuh Fold? Nah, itu pertimbangannya adalah satu, tentu saja kalau Fold itu lebih ke user yang mengandalkan productivity ya. Jadi user yang suka misalnya membaca buku e-book gitu, atau user yang suka nonton film atau entertainment, itu juga bisa. Main game juga bisa. Tapi kalau saya sih ya, sayang lah beli HP seharga ini cuman buat nonton film atau cuman buat main game aja. Itu menurut saya sayang. Jadi kita punya handphone yang bagus tentu saja untuk mendukung pekerjaan kita, ya kan. Nah, handphone ini itu juga dilengkapi dengan Samsung DeX ya. Samsung DeX-nya di sini itu harus berhubungan dengan layar ya. Samsung DeX, mana Samsung DeX ini ya, Samsung DeX. Jadi ini harus kontak dengan layar. Jadi nanti semacam ini, handphone ini sebagai PC-nya kita bisa kerja menggunakan keyboard Bluetooth yang nyambung ke sini, mouse Bluetooth yang nyambung ke sini. Terus bisa juga untuk monitornya bisa pakai kabel HDMI atau pakai wireless juga bisa, pakai casting itu bisa. Samsung DeX ini cuman bisa dipakai di layar kalau Anda menggunakan tabletnya Samsung. Ya, saya punya Samsung S7, itu Samsung DeX-nya langsung muncul di layar ya, nggak perlu ada layar tambahan gitu. Ya, untuk ngecasnya itu udah cukup cepet ya, kurang lebih 1 jam tuh bisa penuh sampai 100%. Oke, di sini bisa dilihat ya, ada tombol power, tombol volume up and down. Di sini ada speaker atas, ini ada mic, ada speaker yang di bawah, ada mic lagi, dan Type C. Yang sisi sini nggak ada karena sini adalah hinge-nya atau engselnya ya. Ada tulisan Samsung. Terus di sisi belakang itu ada 3 kamera. Jadi di handphone ini dia mempunyai 5 kamera. 1, 2, 3. Ini 4 dan 5 di sini. Ya. Jadi ada 5 kamera. Nah, jadi pertimbangannya Anda membeli Fold itu tentunya sesuai dengan ya productivity ya, kalau saya bilang productivity. Kalau cuma buat gaya-gayaan ya bisa juga sih, tapi terlalu bulky menurut saya. Mendingan beli S23 Ultra aja, kameranya sudah pasti bagus, layarnya juga cukup lebar, AMOLED yang paling terbaru, terus prosesornya juga prosesor terbaru, Gen 2 sudah ya, sama dengan Fold ini. Dan S Pen-nya ada di body, jadi enak. Baterainya juga lebih besar. Kayaknya lebih banyakan ini kelebihannya ya.
Ya memang kelebihannya di Fold ini dia tentu saja portability-nya, dia bisa dilipat ya kan, bisa dilipat, jadi bisa dibuka jadi tablet gitu. Itu yang diunggulkan dari produk ini. Ya, tapi dari segi fungsional handphone ya sama aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita suka baca buku, apalagi yang sudah agak usia ya, itu kan perlu layar yang lebar, karena untuk lihat tulisan yang kecil-kecil itu kan susah. Mata plus jarak mendekat ya. Ya, jadi itu aja sih yang saya bisa rasakan ya menggunakan Samsung Fold 5 ini selama 1 minggu gitu. Yang pertama, baterainya cukup hemat, 1 hari nyampe. Mobility-nya itu juga dapat gitu. Mobility-nya artinya kalau dikantongin itu nggak terasa tebel gitu, karena dia sudah hinge-nya sudah yang baru, ini udah rapet ya, jadi nggak mangap di sini, nggak bolong di sini, sehingga kotoran juga nggak masuk. Kalau kotoran masuk di layar gini terus kita tutup, sengaja kita tutup kan, misalnya ada kerikil atau debu atau pasir kecil gitu kan, kalau ketekan di sini ya, ketekan atas sama bawah gini kan rusak layarnya. Amannya sih kalau kita PO, pre-order, itu sudah ada Samsung Care. Ini juga ada Samsung Care-nya juga. Waktu saya beli ini juga ada, pasti ada. Oke guys, gitu dulu review penggunaan selama seminggu Fold 5. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mau mencoba Fold ya. Ini tadi sudah saya spill pengalaman saya selama seminggu. Siapa tahu bisa ya merubah mindset Anda gitu. Mungkin dari Fold pindah balik lagi ke sini, atau dari Candy Bar jadi pengen Fold gitu. Ya memang keren aja sih. Kalau bawa ini tuh ditenteng-tenteng keren banget gitu. Oke guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, bye bye.